nggak bisa nomornya. Halo, Pak Ali, kayaknya ini. Pak Ali, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hai parents, terima kasih sudah hadir dalam sesi Bincang Parenting Jumat malam dengan topik mendampingi Ananda belajar di rumah berorientasi growth mindset sama Bapak Iswoyo. Sama seperti sesi sebelumnya, saya Gunda yang akan menjadi host untuk acara Bincang Parenting malam hari ini. Udah habis. Sebelum itu, karena acara ini merupakan kolaborasi Millennial 21st Century Academy dengan SMA Pintar Lazuardi, mari kita simak video berikut ini. Mohon izin, Bu Gunda. Bu Gunda mohon izin masih di mute. Bu Uda, masih di mute, mohon izin. Oh, oke, maaf, terima kasih. Itulah tadi video singkat mengenai SMA Pintar Lazuardi Blended Learning High School. Jika parents ingin tahu lebih detail mengenai SMA Pintar Lazuardi Blended Learning High School, kami persilahkan untuk menghadiri acara Q&A yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 April hari Selasa pada jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia bagian Barat, yang akan dipandu oleh Ibu Sonya Sinyanyuri selaku Kepala Sekolah SMA Pintar Lazuardi. Oke, tidak berlama-lama, kita akan masuk pada sesi utama Bincang Parenting malam hari ini bersama Bapak Iswoyo dengan topik mendampingi Ananda belajar di rumah berorientasi growth mindset. Pak Iswoyo, kami persilahkan. Terima kasih, Miss Gunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan senantiasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga senantiasa sehat walafiat. Dan bersama-sama hari ini kita akan mengkaji satu topik yang menarik adalah bagaimana mendampingi putra-putri dengan prinsip growth mindset. Tentu menjadi kebanggaan tersendiri, merasa berbahagia, merasa terhormat, diberi kesempatan oleh SMA Pintar Lasuardi untuk ketemu dengan parent yang luar biasa. Dan izinkan hari ini Bapak dan Ibu, saya ingin memberikan beberapa keyakinan untuk ayah dan bunda. Satu, anak kita itu hebat. Yang kedua, ketika dukungan dari rumah, kemudian sinergi dengan apa yang dilakukan di sekolah, maka kekuatan anak-anak kita, kemampuan anak-anak kita pasti akan jauh lebih berkembang. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita punya cara-cara yang tepat untuk menyentuh hatinya anak-anak, maka sesungguhnya potensi anak-anak juga akan jauh lebih berkembang. Tak kenal maka tak nyumbang, Bu Gunda, maka izinkan memperkenalkan diri supaya nanti banyak sumbangan ya. Untuk Amin, itu, amin. Silakan, Pak Is. saya izin share screen ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Ya, baik Bapak dan Ibu. Nah, berikutnya mohon izin, materinya akan saya gaspol ya Bapak dan Ibu, enggak gas tipis-tipis ini. Jadi Bu Gunda, kata Ustadz Dasat Latif, ini materinya akan digaspol supaya betul-betul hari ini membawa semangat bagi Bapak dan Ibu, dan tentu bagi teman-teman yang merayakan, selamat Paskah, mudah-mudahan senantiasa sehat dan berkat dalam keseharian. Selamat untuk teman-teman yang merayakan. Bapak dan Ibu, hari ini ada sahabat-sahabat baru, Miss Gunda, ada sahabat-sahabat lama. Tentu bagi keluarga baru selamat datang. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Bagi sahabat lama, merefresh kembali, menjalin silaturahim, mudah-mudahan sehat dan senantiasa terus sama-sama belajar. Karena dalam situasi ini tantangannya adalah kecepatan kita untuk belajar, beradaptasi dengan situasi yang sedang terjadi saat ini. Mohon izin memperkenalkan diri Bapak dan Ibu, saya biasa dipanggil Pak Is, nomor kontaknya ini Miss Gundah ya, WA dengan WA, email dengan email, miss call dengan miss call, karena nggak mau rugi. Jadi kalau ada miss call dibalasnya dengan miss call gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu bersama teman-teman diberi kesempatan untuk berada di SMA Pintar Laswadi juga, kemudian ada di Milenia, dan hari ini mendapat kesempatan juga di kementerian untuk mempersiapkan adaptasi pembelajaran yang mudah-mudahan Bapak dan Ibu nanti bisa rasakan ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan, tapi memang belum bisa dirilis karena masih dalam pembahasan. Tapi izinkan memperkenalkan yang nomor 2 dari bawah Bapak dan Ibu. Sekarang ini mengelola Yayasan Yasmin bersama kawan-kawan di Tangerang Selatan, mengelola 6 sekolah gratis dari TK sampai SMK Informatika. Syarat masuk ke sekolah kami gampang Ayah Bunda. Yang penting berasal dari keluarga tidak mampu. Karena apa? Sekolah yang keren itu sekolah yang mau menerima murid apapun kondisinya. Kalau sekolah hanya menerima murid-murid yang pintar-pintar saja, maka gurunya tutup mata pun pintar-pintar. Jadi salah satu ciri sekolah yang keren adalah sekolah yang mau menerima murid apa adanya. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kami punya TK sampai SMK Informatika, tes ukur atau tes masuk ke sekolah kami hanya sederhana saja, yaitu didatangi rumahnya, ditanya pekerjaan orang tua, didata harta yang dimiliki, kemudian di ranking, mohon maaf siapa yang paling miskin itulah yang diterima. Bapak dan Ibu diberi kesempatan juga untuk mengasuh panti asuhan. Hari ini anak saya ada 40 anak. Anak saya tinggi-tinggi Ayah dan Bunda, keker-keker badannya. Karena apa? Setiap malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu Miss Gunda pasti dapat kiriman McD, Kentucky dari para donatur. Dan ketika ketemu dengan teman-teman yang menemani anak-anak setiap hari Ayah dan Bunda, saya sampaikan, apakah ini cara yang tepat untuk mendidik anak-anak kita? Apakah ada jaminan anak-anak kita keluar dari pondok kita, kehidupannya akan semudah ketika mereka di pondok? Kata teman-teman, tidak ada jaminan Pak Is. Mari kawan-kawan, latih anak-anak makan dengan tahu tempe, dengan ikan asin, dengan sayur asam, tapi rasa syukurnya tidak boleh kalah kalau mereka makan dengan daging. Dan ketika ketemu dengan anak-anak Bapak dan Ibu, saya sampaikan pada anak-anak, nah Pak Is tidak butuh anak yang manja.
Tapi Pak Is butuh anak yang mau diajak ibadah, Pak Is butuh anak yang mau diajak belajar. Karena apa? Dunia tidak akan dimiliki oleh anak-anak yang manja. Ketika ketemu dengan anak-anak, saya sampaikan juga Bapak dan Ibu, nak, memuliakan anak yatim wajib, tapi memanjakan tidak. Karena masa depan tidak akan dimiliki oleh anak-anak yang manja. Bapak dan Ibu diberi kesempatan juga untuk mengasuh pusat rehabilitasi anak-anak berkebutuhan khusus. Kami punya 25 anak-anak di kantor hari ini dan semuanya adalah berasal dari keluarga kami yang tidak mampu. Yang dulu beberapa anak kami di awal-awal belajar, tangan dan kakinya pernah bekas ada ikatan ayah dan bunda. Karena nggak ngerti anak-anak yang muter-muter seperti gasing ini mau diapakan. Tapi sungguh keyakinan kami, sama dengan keyakinan ayah dan bunda, Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa itu tidak pernah gagal dalam hidup. Pak Is, mohon maaf, Pak Is masih mute. Masih mute, Pak Is? Ya. Oke. Baik. Ya, Kak, diberi kesempatan juga ayah dan bunda untuk mengasuh pusat rehabilitasi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Kami punya mitra namanya Ustadz Ruslan, ayah dan bunda. Ustadz Ruslan itu kalau ketemu orang yang GILA di jalan, langsung dicharterkan angkot, kemudian dibawa ke rumahnya, dirawat dengan cinta kasih, dan banyak di antara mereka yang bisa kembali pada kehidupan normal. Lain kesempatan beliau mengatakan susah untuk memberikan uang makan bagi warga binaan, susah membangun tempat-tempat pondokan untuk warga binaan. Maka kami bekerja sama dengan banyak pihak, ayah dan bunda, hari ini menggalang dana untuk membantu Ustadz Ruslan. Nah, bagi teman-teman yang baru berkenalan, saya juga Miss Gundah dikenal sebagai pembicara pendidikan termahal di Indonesia saat ini ya. Karena sekali bicara honornya mahal, honornya 2M. Makasih Mas. Sekarang honornya meningkat menjadi 5M. Mohon maaf merepotkan, makasih Mas katanya. Jadi saya selalu bilang pada kawan-kawan, terutama madrasah-madrasah swasta, Bapak dan Ibu yang ingin berkembang tapi terkendala biaya, maka kami sampaikan, ayo hubungi, kalau bisa dibantu dengan senang hati. Masalah pengganti uang transport, masalah honor tidak usah dipikirkan, karena sesungguhnya silaturahimnya jauh lebih penting. Pertanyaan paling sulit itu kalau diundang oleh teman-teman pengelola sekolah yang mohon maaf ya ayah dan bunda, secara finansial tidak cukup kuat, itu adalah Pak Is, berapa hari ini honor untuk berbicara 1 hari. Bukan karena sudah selesai dengan dirinya sendiri ayah dan bunda, tapi kami sampaikan pada kawan-kawan silahkan diatur, yang penting tidak memberatkan, silaturahimnya jauh lebih penting. Bahkan ketika tidak ada pun tidak apa-apa, karena rezeki saya sudah ditakar, sudah dipersiapkan oleh Allah SWT, dan tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Silaturahimnya jauh lebih penting. Bapak dan Ibu, dari mana mulai dana untuk kegiatan sosial itu, kami punya unit usaha namanya Toko Barbecue. Bukan toko daging panggang, tapi toko barang bekas berkualitas. Jadi kami punya mobil bak terbuka ada 2, yang setiap hari keliling dari komplek ke komplek, sebelumnya telepon dulu untuk wilayah Jabodetabek dan memohon sumbangan dalam bentuk barang bekas, pakaian, alat rumah tangga, majalah, buku, dan sebagainya. Dan itulah ayah dan bunda yang digunakan untuk menghidupi anak-anak. Mudah-mudahan perkenalan ini semakin mengeratkan kita dan mudah-mudahan lain kesempatan bisa ketemu kembali. Ayah dan bunda, mohon izin yang baru ketemu saya hari ini, mohon di chatnya dituliskan angka 1, Miss Gunda. Iya, parents silahkan mengetikkan di chat room angka 1 jika baru pertama kali bertemu dengan Pak Is. Wow, lumayan nih. Lumayan banyak nambah Lumayan saudara banyak. baru, Oh, senang Masya sekali, Allah, senang iya. sekali. Ya, senang sekali. Dan Terima saya selalu diskusikan dengan kasih. teman-teman, Miss Gunda, kalau memberi materi semacam ini sebenarnya bukan memberi ilmu, memberi pengetahuan, tidak. Tapi justru kamilah yang akan banyak mendapat inspirasi dari ayah dan bunda. Jadi hari ini kesempatan kita semua, milenial dan SMA Blended Learning, untuk bersama-sama belajar dari parent semua. Ayah dan bunda yang berbahagia, Miss Gunda mohon berkenan mewakili game untuk fokus ya, Miss. Oke, Miss Gunda, siap? Sebentar lagi akan muncul sebuah tulisan, Miss Gunda. Miss Gunda sepertinya tegang untuk bermain game, Miss Gunda. Oke, siap. Siap ya. Sebentar lagi akan muncul tulisan. Tugas Miss Gunda dan ayah bunda adalah membaca warna tulisannya, ya, membaca warna tulisannya, bukan membaca tulisannya ya ayah dan bunda ya.
Ayah Bunda tetap mute speakernya biar diwakili Miss Gunda. Boleh ikut juga, tapi speakernya mohon dinonaktifkan supaya tidak terjadi feedback. Miss Oke, Gunda oke, siap? oke. Siap. Oke, Merah, siap. kuning, Ya, biru, lebih semangat Miss Gunda. merah, Oke, hitam, oke, kuning, oke, merah, oke, hitam, oke, biru, oke, merah, oke, hitam, oke. kuning, Siap. merah, Oke, hitam. oke. Baik, terima kasih Miss Gunda. Ada sesuatu yang merasa kesulitan begitu atau semuanya lancar? Sempet ini sih tadi kesulitannya kayak, oh baca tulisannya gitu. Padahal udah dikasih tahu instruksi kalau fokus ke warna gitu. Tapi Baik, tetap aja gitu. oke. Kadang-kadang berpengaruh juga ya ke pembiasaan, merubah apa yang sering menjadi rutinitas ternyata butuh waktu juga. Miss Gunda mohon berkenan parent untuk menuliskan apa tantangan yang dihadapi ayah dan bunda dalam mendampingi Ananda tercinta belajar di rumah saat ini. Silakan Miss Gunda. Oke, silahkan parents dituliskan di chat room tantangan yang dihadapi selama mendampingi Ananda belajar di rumah. Oke. Waktu dan kurang fokus. Terima kasih. Tantangannya HP, wow. Baik. Oke. Game di Oke. gadget. Oke. Oke. Oke, ada anak yang sulit fokus. Oke, Ya, waktu kurang baik, fokus lebih baik. karena ada HP. Siap, siap. Gadget. Iya, Susah menangkap pelajaran. baik. Oke. Iya. Terima kasih Miss Gunda. Kita sudah Oke. merespon dari teman-teman. Terima kasih Bapak dan Ibu. Pertama saya ingin meyakinkan begini, tidak perlu berkecil hati. Karena apa? Tantangan ini tidak hanya dihadapi oleh ayah dan bunda, tapi dihadapi oleh 93% parent di seluruh dunia yang hari ini masih tetap harus PJJ. Jadi saya ingin meyakinkan pada ayah dan bunda tidak perlu berkecil hati, ini bukan tantangan ayah dan bunda saja, tapi ini tantangan kita semua yang mari sama-sama kita cari jalan keluarnya supaya ada solusi yang kemudian bisa lebih efektif dalam mendampingi putra. Iya, Pak. Nah, untuk itu ayah dan bunda mohon berkenan aktivitas Halo, berikutnya. gue lagi webinar. Iya, oke. Bapak dan Ibu, mohon dituliskan di chat. Miss Gunda, mohon dituliskan di chat. Kira-kira model pendidikan masa depan menurut ayah dan bunda, menurut parent seperti apa? Silakan Miss Gunda. Oke, silakan parents dituliskan di chat room model pendidikan masa depan seperti apa sih yang diinginkan. Oke. PJJ. Oke, ada yang masih oke ke PJJ. Hidup PJJ. Oke, baik, Pak. Oke, blended learning. Blended Tauladan, learning. blended learning. Blended learning. Model pendidikan yang langsung ke pengalaman. Anak bisa Masalah. mandiri. Keren. Paham tanggung jawab. Pembelajaran menggunakan animasi. Wow, keren. Keren, keren. Lebih banyak praktek. Baik. Oke. Blended learning. Iya. Seperti pendidikan di Finlandia. Oke. Oh, keren. Miss Gunda, membaca jawaban ayah dan bunda ini menambah keyakinan kita bahwa parent yang hari ini punya komitmen yang luar biasa untuk kualitas pendidikan putra-putri tercinta yang terbaik. Setuju ya? Jawabannya luar biasa. Jawabannya ini di luar kebiasaan Miss Gunda. Jadi ini menunjukkan bahwa parent yang hadir saat ini punya concern, punya komitmen, punya kemampuan dan kemauan untuk apa? Menyediakan layanan pendidikan terbaik untuk putra-putri kita. Izinkan Bapak, Ayah dan Bunda untuk juga menambah bagaimana arah pendidikan masa depan, barangkali kita bisa saksikan bersama-sama. Let's get started. How is
everyone today? It is so wonderful to see you all. I assume you've all read the case. Let's start with the key decision facing this protagonist. Okay, Mai in Shanghai, you're the decision maker. What's your plan? When I look at this launch, what I see is faulty decision making every step of the way. Okay, now this is getting interesting. We spent close to 800,000, which is plenty. 10. Take 10. Rob in Buenos Aires, what are they doing wrong? They got the value proposition all wrong. Just because he works in one geography doesn't mean he's going to work in another. 3, 4, take 4. Color 4. All right, so here's what we want to do. Let's take a poll. Everybody open up their polling tool. First option is to stay the course. Second option is to pull and relaunch. And the third option is somewhat in between. All right, so most of you, despite the problems, think this company should stay the course. Afafa, I take it you disagree? Well, yes, I do disagree. Color 25. So Sally, why does that worry you? What it tells me is that the business lacks discipline, and every time they encounter a problem, they try to spend their way out of it. Jeffrey in London, what about you? What's your plan? I'd start with a product mix. I'd pull the marketing, make the necessary adjustments, and then relaunch. Was a great session. See you all next week. Miss Bunda, mohon parent menuliskan komentarnya tentang video yang baru saja disaksikan. Silakan Miss Gunda. Oke, silakan parents menuliskan di chat room tentang video yang barusan kita lihat bersama. Amazing, wow. Makin tekno, makin bergantung pada gadget. Oke. Iya, luar biasa. Oke, keren. Iya. Oke. Diskusi bisa aktif meskipun tidak dalam satu ruangan. Iya. Luar biasa, wow, bagus. Terima Tidak kasih, terbatas pada parent. tempat. Betul. Terima kasih, parent. Nah, ayah dan bunda yang saya hormati, mari sama-sama kita prediksikan bahwa setelah pandemi berakhir, model sekolah pasti akan berbeda. Meskipun nanti anak-anak boleh masuk, maka tetap itu pun akan dikuota 50% barangkali. Dengan demikian, mari kita antisipasi dan menyiapkan diri bahwa ayah dan bunda model pendidikan pasti akan berbeda. Dan arahnya kemana? Sebagaimana ayah dan bunda tadi tuliskan, lebih pada blended learning, yaitu perpaduan antara tatap muka dengan online learning. Seminggu misalnya anak-anak nomor absen 1 sampai 15 masuk, 16 sampai 30 belajar di rumah. Mungkin konsepnya akan semacam itu, dan bahkan Bapak dan Ibu, bisa jadi teman-teman, kita pindah kerja ke luar kota atau ke luar negeri, tapi anak kita tetap bisa sekolah di tempat yang sekarang ini berada, karena apa? Semua online bisa dilakukan. Jadi mohon izin, mari sama-sama membayangkan bahwa arah pendidikan masa depan akan jauh berbeda dibanding situasi saat ini. Arah pendidikan akan berbeda dibanding situasi saat ini. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, kegiatan mendampingi putra-putri di rumah pasti akan menjadi bagian dari aktivitas kita sehari. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, teman-teman berbahagia, kalau tadi sudah bicara tentang arah masa depan, maka mohon kemudian berkenan untuk menuliskan Miss Gunda. Kalau begitu ayah dan bunda, saya ingin kegiatan hari ini tidak satu arah, tapi seluruh peserta terlibat aktif, karena itulah kunci proses pembelajaran online learning, yaitu apa? Ada keterkaitan, ada partisipasi dari seluruh peserta. Ya, mohon berkenan Miss Gunda berikutnya, parent menuliskan, kalau gitu agar Ananda berjaya di kemudian hari. Mohon izin ayah dan bunda, ada yang masih iya. Oke, mohon izin parents, silahkan di-mute. Oke, terima kasih. Ya, baik. Miss Gunda, mohon berkenan parent untuk menuliskan apa yang dibutuhkan putra-putri kita agar survive di kemudian hari. Oke, silakan parents dituliskan di chat room. Apa saja yang dibutuhkan Ananda supaya survive di kemudian hari? Oh, harus kreatif. Wes, Kemampuan keren bahasa sekali. internasional harus diperdalam. Oke. Keren. Pengetahuan yang mudah diaplikasi oleh anak-anak. Keren. Life skill.
Yes. Jaringan internet cepat dan stabil. Oke, Keren, ini kebutuhan keren. kita semua sepertinya. Kebutuhan kita semua. Inovatif. Inovatif. Ya. Soft skill. Inovatif. Tanggung Ya. jawab kolaboratif. Ya, terima kasih Miss Gunda. Kembali saya ingin memberikan apresiasi pada ayah dan bunda. Jawaban ayah dan bunda ini membuat kita lumayan bergetar, ayah dan bunda. Ini sekali lagi menunjukkan ayah dan bunda selamat memiliki antisipasi, adaptasi yang luar biasa untuk menyiapkan putra-putri kita berjaya di kemudian hari. Maka kalau itu kemudian boleh kita diskusikan lebih lanjut, ayah dan bunda, pasti ini. Ya, teknologi harus canggih, ya. Platform harus luar biasa, learning management system harus luar biasa, tapi ayah dan bunda, yang tidak boleh ditawar-tawar adalah karakter dan akhlak harus menjadi jiwa dari pembelajaran itu meskipun pembelajarannya harus tetap online. Yang kedua, saya senang ketika ayah dan bunda menyampaikan nilai-nilai karakter yang kuat, ya, sikap sosial yang kuat, kesenangan berbagi. Apa ya, Bella? Kebugaran fisik, Bapak dan Ibu, mohon izin ayah dan bunda, makan anak-anak sejak dini sudah mulai harus dijaga. Saya sudah setengah abad ayah dan bunda, sekarang sudah mulai panen kolesterol dan asam urat, Miss Gunda. Jadi kalau makan sate kambing itu kepala sebelah kiri ini pusingnya luar biasa. Itu kalau ditraktir teman makannya. Kalau makan sate kambing sendiri pusingnya kanan kiri, Miss Gunda. Dan yang ketiga, ayah dan bunda, multiliterasi. Maka mari kita ingat, hebatnya guru-guru kita dulu itu adalah mengajarkan kita untuk senang membaca. Maka sampai sekarang saya tahu persis ayah dan bunda ini adalah sosok-sosok yang senang dengan buku, senang membaca. Karena apa? Itu sumber pengetahuan, itu kunci pengetahuan. Dan itulah Bapak dan Ibu harus kita hidupkan kembali pada anak-anak. Meskipun tantangannya luar biasa, karena gadget jauh lebih menarik daripada. Maka saya juga bisa meyakinkan bahwa tulisan ayah dan bunda itu keren-keren dibanding tulisan anak-anak kita saat ini. Karena apa? Guru-guru kita dulu yang hebat mengajarkan cara menulis halus, cara menulis tegak bersambung, cara menulis proporsional, dan itu luar biasa. Multiliterasi tidak terkait hanya dengan bahasa dan matematika juga, tapi terkait dengan sosial media. Nitip pada putra-putri yang remaja, nak, jangan naruh handphone, jangan naruh alamat rumah di sosial media, jangan naruh data diri di sosial media, jangan naruh foto-foto yang sifatnya personal di sosial media, supaya apa? Supaya keamanannya terjaga. Terkait juga dengan literasi sains, Bapak dan Ibu sekalian, kenapa sih nak kita harus mematikan listrik ketika kita keluar rumah tidak kepake? Juga Bapak dan Ibu mendorong anak-anak untuk memiliki bakat dan minat, yang juga akan kita bahas sedikit pada kesempatan hari ini. Kemampuan anak-anak mengapresiasi seni dan keindahan. Nah, gunung itu indah, lautan itu luar biasa, pantai itu keren, tapi tolong di balik kekagumanmu itu, maka sematkanlah keagungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dalam keindahan itu. Ini luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang kedua adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi, higher order thinking skill. Guru-guru di sekolah putra-putri kita sangat menguasai hal ini. Pertanyaannya sudah tidak lagi kapan perang Diponegoro, tapi pertanyaannya akan dikejar oleh gurunya, apa yang kau bisa pelajari nak dari sejarah Pangeran Diponegoro dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pergaulan dengan teman-temanmu. Berikutnya ayah dan bunda, keterampilan hidup abad 21 yang ini juga menjadi kajian yang sangat menarik. Ya, ini yang kemudian diterapkan oleh Kementerian Bapak dan Ibu yang dikenal dengan Forces, Creativity, anak-anak bahasa menghasilkan karya. Critical thinking, anak-anak dilatih dengan pertanyaan. Bu Guru, kalau di planet itu ada air enggak ya Bu? Teman-teman, Bayu mengajukan pertanyaan yang baik kepada kita semua. Apakah di planet itu ada air? Adakah yang bisa membantu Bayu, nak? Dilemparkan pertanyaan itu pada anak-anak. Kenapa jawabanmu demikian? Adakah pendapat lain? Critical thinking. Collaboration, Bapak dan Ibu, tidak mungkin anak-anak akan hidup sendiri. Kenapa Gojek dan Grab berjaya? Karena ada kolaborasi, ada aplikasi di perusahaan, ada mitra driver yang bisa bekerja sama,
Ada selisih margin keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan kolaborasi. Komunikasi Bapak dan Ibu, mohon berkenan sejak dini mari kita latih anak-anak dengan 4 kata ajaib, maaf, tolong, permisi, terima kasih. Confident, berani tampil, percaya diri disampaikan oleh Pak Menteri sebelum Mas Menteri. Mas Menteri menambahkan compassionate, kasih sayang, cinta kasih, welas asih, peduli sesama, peduli lingkungan, dan yang terakhir adalah computational thinking. Bukan canggih menggunakan gadget, tapi berpikir arah programmer komputer, terbiasa menganalisa, mengelompokkan, membuat kecenderungan atau tren, menganalisa masalah, dan menyampaikan solusi. Keterampilan-keterampilan inilah Bapak dan Ibu, yang sekarang ini, dulu ketika ini masih tatap muka, Miss Gunda dan parents sekalian, ini domainnya lebih banyak di Bapak dan Ibu guru. Tapi hari ini, kitalah yang harus menjadi pendamping, bukan lagi pendamping utama, guru utama bagi putra-putri kita tercinta. Ya, ada perubahan paradigma yang luar biasa, menggeser, mengembalikan inti dari pendidikan itu kembali ke rumah. Sekolah sebagai support system. Kalau dulu, sebelum tatap muka Bapak dan Ibu, mayoritas pendidikan dipegang oleh sekolah, rumah sebagai support system. Sekarang kondisinya harus dibalik. Dan sesungguhnya inilah esensi Bapak dan Ibu. Di balik pandemi, sebagai orang beriman, tentu kita selalu berusaha mencari sisi lain dan hal-hal positif yang kemudian bisa kita jadikan sebagai inspirasi atau hikmah. Maka ayah dan bunda yang saya hormati, saatnya mendampingi putra-putri belajar dengan orientasi growth mindset. Diperkenalkan oleh Profesor Carol Dweck dari Stanford University, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, growth mindset. Apa yang kemudian bisa kita pelajari dari beliau? Mari Bapak dan Ibu bersama-sama. Jadi lawannya growth mindset adalah fixed mindset. Growth mindset bercerita tentang keyakinan bahwa kecerdasan dan kemampuan dapat ditingkatkan sesuai dengan keberanian untuk berlatih dengan strategi yang tepat. Tapi fixed mindset meyakini ya sudahlah, ya memang kemampuannya segini, dengan cara apapun susah. Nah, Bapak dan Ibu, pola pikir semacam ini, kalau kemudian tidak kita kelola dengan baik, maka dampaknya adalah mempengaruhi tindakan. Dan tindakan yang terus-menerus dilakukan akan mengubah menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan akan menjadi karakter. Maka teman-teman, growth mindset sekarang ini menjadi tren di dunia pendidikan dan di parenting. Ayo sama-sama kita kaji bersama. Selanjutnya ayah dan bunda, sosok atau anak-anak kita atau kita sendiri yang memiliki growth mindset, pokoknya kalau diberi tanggung jawab apa? Bisa dulu, pusingnya belakangan. Misalnya ayah dan bunda tiba-tiba diberi kesempatan untuk memegang tanggung jawab baru di kantor. Dipanggil oleh atasan, bisa Pak? Bisa. Yang penting bisa dulu teman-teman, pusing belakangan. Ketika kita bicara bisa, maka sesungguhnya akan menggerakkan ikhtiar kita untuk mencari solusi. Tapi kalau kita kemudian agak mengayun-ngayun jawabannya, kami pikir-pikir dulu ya Pak, kayaknya bla 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 bla, itu berarti fake mindset-nya lebih tinggi Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Bapak dan Ibu, anak-anak yang memiliki growth mindset juga semangat belajarnya luar biasa. Mohon maaf, tidak usah di tap gitu, gercep Miss Gunda. Anak-anak semacam ini biasanya gercep, ya. Kegagalan sebagai belum. The power of not yet, teman-teman. The power of not yet. Kegagalan itu berarti belum berhasil untuk mencapai yang lebih tinggi. Berarti kalau belum, masih ada tanggung jawab untuk menuntaskan. The power of not yet. Ya, tenang nak, belum, bukan gagal, belum. Tapi aku nggak bisa nak, nggak bisa ya, belum nak, belum. Ketika kita belum, maka sesungguhnya itu akan masuk ke alam bawah sadar kita, anak-anak kita punya tanggung jawab untuk mengejar dan menyelesaikannya. The power of not yet. Dan berikutnya teman-teman, kegagalan itu biasa sebagai batu loncatan untuk pertumbuhan. Tapi fixed mindset sebaliknya, menghindari resiko, takut mencoba hal baru, agak kurang semangat, lebih banyak mengeluh. Kegagalan sebagai sudah, ya sudahlah mau apa lagi, memang kemampuannya ada di situ. Beda ya ayah dan bunda penekanan ya.
kegagalan sebagai belum, dan kegagalan sebagai sudah. Dan kadang-kadang kegagalan itu menjadi pembenaran. Growth mindset, fixed mindset. Berikutnya ayah dan bunda yang berbahagia. Ternyata risetnya mengatakan begini, Miss Gundah dan parent yang berbahagia. Orang-orang yang memiliki growth mindset lebih bahagia, optimis, dan pencapaian dalam hidup lebih tinggi. Jadi ternyata ini pola pikir kita mempengaruhi Bapak dan Ibu. Ya, kalau fixed mindset cenderung pesimis dan pasar ya sudah, hidup ini mengalir. Kalau mengalirnya ke tempat yang baik, bersyukur teman-teman. Tapi kalau mengalirnya mungkin agak belok-belok sedikit, berisiko. Nah, maka Bapak dan Ibu, izinkan hari ini kita ingin mendorong teman-teman untuk sama-sama mengkaji, mengambil inspirasi dari growth mindset ini, sehingga ini bisa kita tularkan, khususnya pada putra-putri tercinta. Ya, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Nah, bagaimana selanjutnya ya? Tipnya bagaimana? Teman-teman, mohon berkenan kita awali dengan pemahaman kita bersama tentang learning itu apa, belajar dan mengajar itu apa. Miss Gunda, saya ingin memberikan ilustrasi tentang belajar itu apa dengan sebuah permainan. Bagi ayah bunda yang pernah ikut atau pernah terlibat dalam permainan ini, Miss Gunda, mohon berkenan untuk tidak berpartisipasi dulu, karena apa? Nggak kelihatan keren nanti kalau sudah ketahuan jawabannya. Oke, jadi dikhususkan bagi teman-teman yang belum pernah merasakan permainan ini, sehingga betul-betul ini akan masuk ke hati kita. Sebenarnya belajar itu apa? Ayah dan bunda, permainannya begini. Saya ingin mengajak ayah dan bunda piknik ke satu tempat. Piknik, berwisata ke satu tempat, dan syarat untuk ikut dalam rombongan saya, ayah dan bunda harus membawa sebuah benda. Benda itu minta tolong nanti dituliskan di chat. Setelah saya memberikan aba-aba 1, 2, 3, silahkan dituliskan di chat. Dan benda itu harus sesuai dengan benda yang saya bawa. Kalau benda itu tidak sesuai dengan benda yang saya bawa, maka ayah dan bunda tidak diperkenankan untuk ikut. Berarti mohon maaf, belum beruntung. Siap, Miss Gunda, kita mulai ya. Jadi nanti teman-teman menulisnya sama seperti saya berbicara begini. Saya Iswoyo, saya membawa ikan. Silahkan tuliskan saya Ria, saya membawa titik-titik. Silahkan, waktunya 3 menit. Dan mohon berkenan ayah dan bunda, tidak perlu cepat-cepatan. Tidak perlu cepat-cepatan. Ya, diendapkan dulu, silahkan dituliskan di chat. Nama, saya, nama, dituliskan, membawa titik-titik. Silakan ayah dan bunda. Ya. Oke, silakan. Ini ada, saya Syarif membawa HP. Siap. Saya Eka membawa HP. Oke. Saya Nida membawa dompet. Oke. Saya Bintang membawa buku. Oke. Saya Neneng membawa buku petunjuk. Oke. Saya Yani membawa tikar. Yes. Saya Rahma membawa uang. Oke. Saya Titi membawa senter. Oke. Saya Dewi membawa uang. Oke. Saya Asih membawa pulpen. Oke. Saya Ana membawa senter. Oke. Saya Heni membawa HP. Siap. Saya Ijul membawa HP. Saya Erni membawa emas. Oke, emas. Saya Puspa membawa makanan. Yes. Saya Atta membawa HP. Saya Nur Hasanah membawa muk. Saya Ira membawa kacamata. Saya Lismi membawa tas. Saya Watin membawa makanan. Saya Merlin membawa HP. Saya Jenny membawa HP. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dari kurang lebih 60 orang peserta yang menjawab, hanya 3 orang yang betul, Miss Gunda. Oh ya, wow. Yes. Keren hanya banget. 3 orang yang betul. Selebihnya mohon maaf belum beruntung. Oke. Untuk Bu Meti, Bu Bintang, dan Pak Dida mohon berkenan tidak memberikan kunci jawaban. Karena Bu Meti, Pak Dida, dan Bu Bintang sudah satu guru, satu ilmu dengan saya. Satu guru, satu ilmu, dilarang saling mendahului. Oke, Bapak dan Ibu, ayo dirasakan. Pak Dida, Bu atau Bapak atau Bu, mohon maaf. Bu Bintang, Bu Meti, mohon berkenan ditahan. Jangan berikan kunci pada kawan-kawan supaya nanti teman-teman memiliki pengalaman belajar. Ya, saya Iswoyo, saya membawa ikan. Ketika anak-anak, Bapak dan Ibu, belum paham apa yang kita maksudkan, maka tugas ayah dan bunda adalah menambah jembatannya.
Saya Iswoyo, saya membawa ikan. Saya Dida, saya membawa dompet. Saya Bintang, saya membawa baju. Saya Meti, saya membawa makanan. Silakan ulangi sekali lagi. Bu Dida, Bu Bintang, Bu Meti, berkenan untuk silent terlebih dahulu. Saya Oke, Iswoyo, silakan, saya membawa parents. ikan. Saya Dida, saya membawa dompet. Saya Bintang, saya membawa baju. Saya Meta, saya membawa makanan. Silakan Miss Gunda, adakah jawaban lain? Oke. Silakan parents, dituliskan kembali. Oh, ada. Saya Nur Hasanah, saya membawa imajinasi. Oh, oke. 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 Saya Nuni, saya membawa nampan. Oke. Saya Marta, saya membawa makanan. Oke. Saya Yani, oh masih belum. Oke, sebentar. Oke. Silakan Miss Gunda. Saya Ika, saya membawa ikat pinggang. Oke. Nah. Oke. Saya Muji, saya membawa piring. Oke. Oke. Saya Meti, saya membawa makanan. Oke. Saya Lisa, saya membawa buku. Saya Oke. Surono, saya membawa pencerahan. Oke. Oke. Saya Rina, saya membawa tas. Saya Lismi. Oke. Masih ini, Bu Lismi. Oke. Saya Nai, saya membawa tas. Oke. Saya Rina, saya membawa nasi. Oke. Stop Miss Gunda, terima Oke, kasih. oke. Pak Surono, Bu Nai, Bu Nur Hasanah, mohon maaf masih belum beruntung. Maka Bapak dan Ibu, ketika putra-putri kita belum paham apa yang kita maksudkan, sekali lagi tugas kita adalah menambah jembatannya. Iswoyo membawa ikan. Dida, Bu Dida, Pak Dida membawa dompet. Bu Meti membawa makanan. Bu Nai membawa nampan. Silahkan Bu Nur Hasanah, Pak Surono. Sekarang membuat kalimat lengkap ya Pak berarti. Iya, berarti tetap seperti tadi ya, nama dengan benda yang dibawa. Silahkan. Iswoyo membawa ikan. Dida, Bu Dida atau Pak Dida membawa dompet. Bu Bintang membawa baju. Bu Meti membawa makanan. Pak Surya membawa sayuran. Oke. Nur Hasanah membawa nangka. Keren. Oke. Oke. Silakan yang lain Miss Gunda. Masih banyak yang mau pakai saya. Oke, enggak apa-apa. Betul, enggak apa-apa. Oke, enggak apa-apa ya. Ya, oke. Saya Lisa membawa kue. Bu Lisa, mohon maaf belum beruntung. Iswoyo membawa ikan, Nur membawa nampan. Silahkan Bu Lisa. Dicoba sekali lagi. Coba lagi. Titi membawa piring. Bu Titi masih belum beruntung. Nur membawa nampan, Iswoyo membawa ikan, Bu Dida membawa dompet. Silahkan Bu Titi. Puspa membawa piring. Oke, keren Bu Puspa. Bu Puspa membawa piring. Lisa membawa sambal. Bu Lisa, Iswoyo membawa ikan, Puspa membawa piring, Nur membawa nampan. Lisa membawa sambal kalau nggak salah tadi. Bu Lisa, berusaha lebih keras Bu Lisa. Iis membawa intan. Bu Iis membawa intan, keren. Lisa membawa dompet. Bu Lisa sekali lagi dicoba Bu Lisa. Leni membawa liontin. Leni membawa liontin. Iis membawa intan. Iswoyo membawa ikan. Lisa membawa? Lisa membawa dompet. Sekali lagi Bu Lisa. Iswoyo membawa ikan. Mohon berkenan Bu Lisa mengamati cara saya mengucapkan. Iswoyo membawa ikan. Ini jembatannya semakin dekat ini teman. Leni membawa liontin. Oke. Lisa? Grace membawa kompor. Bu Grace, mohon diamati cara saya mengucapkan Bu Grace. Jembatannya sudah makin dekat ini. Iswoyo membawa ikan. Nur membawa nampan. Bu Bintang membawa baju. Maka Bu Grace membawa
Gerobak. Oke, siap. Maaf. Oke. Sari membawa sate. Ini keren Sari nih. membawa sate. Iya. Ria membawa sendok. Masih Bu belum Lia, nih. mohon diamati cara saya mengucapkan Bu Lia. Oke. Ismoyo membawa ikan. Grace membawa garpu. Lisa membawa liontin. Dewi membawa dompet. Persis. Maka Bapak dan Ibu, inilah teman-teman. Teman-teman yang tahu menemukan jawabannya Miss Gunda Iya. dari pengalaman kawan-kawan yang lain, dari jembatan yang dibantu oleh gurunya, dari jembatan yang diperlukan anak-anak, dari jembatan yang tadi saya bantu, maka itulah belajar yang akan ketemu dengan apa yang disebut dengan momen aha. Oh, aha, ternyata cara menjawabnya adalah nama huruf depan kita disamakan dengan huruf depan nama barang yang akan kita bawa. Aha, saya ketemu ide. Maka saya berani menjamin kawan-kawan yang ketemu jawabannya karena betul-betul belajar dari apa yang hari ini kita lakukan, itulah teman-teman yang sudah dengan momen aha. Itulah belajar. Mari teman-teman, simulasinya saya tarik ke belakang. Teman-teman minta tolong, nama benda yang akan teman-teman bawa, tolong sesuaikan huruf depannya dengan huruf depan nama teman-teman. Pasti nggak akan belajar. Iya. Pasti tidak akan belajar. Maka Bapak dan Ibu, belajar adalah mendorong anak-anak kita ketemu dengan momen, aha, aku ngerti, Ma. Aha, aku bisa, Ayah. Dengan cara apa? Dengan cara mengajar. Kalau begitu mengajar anak-anak itu maknanya apa? Minta tolong Miss Gunda, boleh dituliskan di chat. Belajar kita pahami, membantu anak-anak untuk ketemu momen ahanya. Kalau begitu, proses kita mengajar, mendampingi anak-anak itu berarti apa? Silakan. Oke, silakan dituliskan di chat room-nya, parents. Kita sudah memahami filosofi belajar adalah membantu putra-putri kita menemukan momen aha. Sekarang kita akan berdiskusi, kalau begitu mengajar itu apa teman-teman? Mendampingi anak-anak itu seperti apa? Supaya momen ahanya ketemu. Belajar dari kesalahan, menemukan Luar solusi. biasa. Keren banget nih. Keren. Bu Muji atau Pak Muji, terima kasih. Bu Nuni, proses Pak, problem solving. Menemukan pola, keren sekali jawabannya Miss Gunda. Iya. Keren. Saya memberi petunjuk. Belajar dari pengalaman. Keren. Menganalisa. Oke. Ya, terima kasih Miss Gunda. Okay. Bapak dan Ibu, untuk menguatkan jawaban teman-teman, mohon izin, ini ada satu cerita. Ada satu cerita anak kelas 1 yang baru pulang dari sekolah. Sampai di rumah, mamanya sedang sibuk memasak. Kata putrinya, Mama, ajarin aku bikin PR dong, Mah. Bantuin dong, Mah. Ada PR dari Miss Gunda. Entar apa, Nak? Mama lagi sibuk ini. Sekarang, Mah, supaya aku nanti bisa bermain. Kalau malam aku ngantuk. Entar apa, Nak? Mama kan lagi masak. Terus tarik ulur, akhirnya mamanya ngalah. Apa sih Nak PR-nya? Itu Mah pelajaran bahasa Indonesia sama Miss Gunda. Aku diminta bikin 3 kalimat tanya yang ada hubungannya dengan temanku. Ini kelas 2 lah teman-teman, bukan kelas 1. Coba sini, ambil buku sama pensil. Tulis. 1, di mana rumahmu? 2, siapa namamu? Tulis. Udah ditulis nomor 2? Udah, Mah. Terus nomor 3 apa, Mah? Makanan kesukaanmu apa? Bapak dan Ibu, apakah PR-nya anak-anak selesai? Selesai. Tapi mari simulasinya kita balik. Di rumah sebelah, anak kelas 2 juga. Pulang sampai di rumah ketemu mamanya. Mamanya sedang masak. Mah, aku kata Miss Gunda harus ngerjakan PR. Oh, bagus, Nak. Mama bisa bantu aku? Santai, bisa. 5 menit ya, Mama beres-beres cuci tangan dulu. PR-nya apa sih, Nak? Kata Miss Gunda, Mah, pelajaran bahasa Indonesia. Aku harus bikin 3 kalimat tanya yang ada hubungannya dengan temanku. Gampang, santai.
Ini gimana, Mah? Nak, coba nak, kau ambil buku sama pensil, duduk di dekat Mama. Ya, mari kita bersama-sama mengerjakan PR tersebut. Coba nak, kamu waktu dulu di kelas 1, kan kamu dapat sekolah baru ya. Kamu dapat teman baru di situ. Ya, kamu dapat teman baru di situ. Apa yang kamu obrolin sama temanmu waktu itu, nak? Sebentar ya, Mah, sebentar ya, Mah. Sebentar, aku nanya namanya, Mah. Coba, kalau kita mau nanya nama seseorang, gimana cara bikin pertanyaannya? Siapa namamu? Tulis, nak. Nomor 1, apa yang kau sampaikan itu tadi. Siapa namamu? Terus yang kedua apa? Coba nak, kau ingat-ingat lagi. Kau nanya apa waktu itu? Iya, Mah, aku masih ingat, Mah. Rumahmu di mana? Tulis, nak, nomor 2. Seperti yang kau ucapkan tadi. Yang ketiga, enggak sih, Mah, aku diem aja. Masa sih, nak, seharian kalian enggak ngobrol? Ntar ya, Mah, ngobrol apa enggak waktu itu dia? Iya, Mah, bener, Mah. Dia ngomong, nanya ke aku gini, kamu dari TK mana? Bapak dan Ibu bisa merasakan? Siapa yang mengasih tahu, Mamah rumah pertama atau rumah kedua? Siapa yang mendampingi putra putri belajar, Mamah pertama atau kedua? Yang rumah pertama, Bapak dan Ibu, itu bukan mendampingi anak belajar, ayah dan bunda, tapi itu ngasih tahu cara jawab soal. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, rumah yang kedua, Mama di rumah yang kedua adalah itulah tipikal kita semua sebagai parent yang kemudian menjadi pendamping yang hebat untuk mendorong growth mindset anak-anak kita. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, dari cerita tadi akan memudahkan kita mana yang termasuk cara kita memberitahu anak-anak supaya cepat selesai, tapi memancing pikirannya, memancing ide-idenya, sehingga ketemu momen aha karena bantuan kita. Itulah pendamping yang keren, itulah Bapak dan Ibu, cara pendamping yang hebat untuk mendorong growth mindset. Mudah-mudahan filosofi belajar dan mengajar mendampingi putra-putri kita dengan cara memantik-mantik, mengajukan pertanyaan, memberikan konfirmasi, itulah Bapak dan Ibu yang diharapkan dalam pola kita mendampingi putra-putri tercinta dengan orientasi growth mindset. Berikutnya ayah dan bunda, mohon izin teman-teman, the power of goal setting. Ayo Bapak dan Ibu, sejak dini bahkan, ketika kita bicara tentang masa depan anak-anak, maka sesungguhnya itu akan menggerakkan motivasi putra-putri. Dan izinkan hari ini Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan selamat kepada ayah dan bunda yang sudah mendengar putra-putrinya berbicara, Ma, aku kalau besar nanti aku mau jadi arsitektur, Ma. Aku mau menciptakan game. Siapakah Bapak dan Ibu di ruangan ini yang putra-putrinya sudah memberitahukan cita-citanya, mohon dituliskan di chat nama putranya dan cita-citanya. Misalnya nama putranya Sarah, dokter anak. Silakan Miss Gunda. Saya ingin memperoleh kabar baik dan selamat dari ayah dan bunda yang sudah mendengar putra-putrinya menyampaikan cita-citanya. Silakan Miss Gunda. Oke, Meita, psikolog. Wes, keren. Erens, YouTuber. Wes. Oh, keren. Fatia, psikolog. Wes. Kinan, dokter. Oke. Diana, dokter. Oke. Pah, pelukis. Keren. Putri Rafira, dokter. Keren. Michelle, juara dunia pencak silat. Wih, Kak Michelle. Tinggi Alvin, cita-citanya. arsitek. Alvin, arsitek. Oke. Nadine, dokter. Keren, Nak. Azahra, musisi. Keren, Kak Zara. Arum, pilot. Kaisar ingin menjadi profesor. Wih. Wow, keren. Risa, desainer. Hilman, Iya. pengusaha.
Keren, keren. Oh, pengusaha. Terima kasih Miss Raditya Gunda. Arsitek. Oke, Pak Saya Is. kira Miss Gunda, hari ini kita mendapat kabar baik dari mama-mama. Dan ketika itu kita bawa dalam doa kita sebagai orang tua, anak-anak kita dampingi. Rasanya cita-cita itu dekat Bapak dan Ibu. Di dunia ini ada kelompok 3% Bapak dan Ibu. Disebutnya kelompok 3%. Ya, mahasiswa MBA dari Harvard University dilakukan riset pada mereka yang mau lulus. Katakanlah gampangannya begini Ayah dan Bunda. Ada 100 mahasiswa yang mau lulus S2. Kemudian oleh profesornya ditanya, siapakah di antara saudara-saudara mahasiswa yang minggu depan akan dilantik dan sudah mengetahui secara detail apa cita-citanya dan apa yang mau dilakukan dan cita-cita itu dituliskan. Ternyata Ayah dan Bunda, yang angkat tangan hanya 3 orang. Saya Prof, saya sudah menuliskan cita-cita saya. Yang 13 orang bilang begini, Prof, saya sudah tahu cita-cita saya, tapi ngapain harus ditulis? Nggak perlulah itu ditulis. Yang selebihnya, santailah Prof, bagaimana nanti saja, kumaha engkewe lah. Yang penting tali toga pindah ke kanan dan ke kiri gitu. Riset ini berlanjut Bapak dan Ibu 10 tahun berikutnya, dilakukan riset untuk responden yang sama, ternyata mahasiswa yang 3 orang tadi, kelompok 3% tadi, memiliki pendapatan 10 kali lipat dibanding kelompok responden yang lain. Tentu mohon maaf, ukuran kesuksesan finansial, karena itu yang paling mudah diukur. Nah, maka Bapak dan Ibu, sejak dini, putra-putri kita harus betul-betul kita kawal, kita ajak dialog dengan cita-cita masa depan, karena itu sesungguhnya akan mendorong anak-anak untuk berupaya, dan ketika upaya itu kita kawal, maka akan terjadi apa yang disebut dengan growth mindset. Selamat untuk Ayah dan Bunda yang sudah menuliskan putra-putri tercinta terkait dengan masa depan. Ya, berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, ya, ayo Miss Gunda, Bunda dan Ayah, berkenan untuk mengalokasikan waktu berbicara dengan anak-anak. Pak Is, masih di mute. Ya, ayo Ayah dan Bunda, bersama anak-anak bicara dengan Ananda tercinta, growth mindset itu apa? Dan sekaligus mohon izin Bapak dan Ibu usul pada Bapak dan Ibu guru di sekolah anak-anak kita untuk mengajarkan tentang growth mindset sebagai bagian materi awal pada saat orientasi siswa baru maupun sebagai materi awal ketika anak-anak masuk tahun ajaran baru. Di rumah kita belajar tentang growth mindset, kita ajarkan pada anak-anak, sekaligus mohon menyampaikan ide melalui komite sekolah maupun melalui wali kelas agar anak-anak di sekolah diajarkan tentang growth mindset. Saya senang karena teman-teman di grup sekolah Laswardi ini menjadi bagian yang akan terus dikembangkan, melatih anak-anak untuk memiliki growth mindset, dan di sekolah di lingkungan Laswardi ada pakarnya, Pak Said Haider, Miss Gunda, yang itu memberikan materi luar biasa pada kita semua, dan guru-guru juga sudah mendapat pembekalan. Selamat untuk teman-teman dari grup Laswadi. Bagi Ayah dan Bunda yang barangkali di sekolahnya ingin mencari narasumber untuk growth mindset, silahkan kontak kami, dengan senang hati akan membantu, karena menurut saya ini menjadi tren, menjadi bagian terpenting. Karena apa? Ini sesungguhnya dasar untuk belajar ya ini. Insya Allah kami akan siap membantu sekiranya nanti diperlukan, atau barangkali Bapak dan Ibu, baru saja tadi pagi saya mendapat kesempatan yang luar biasa dari Kak Lovely, Kak Meli Kiong untuk bicara dengan parent juga tentang bagaimana membangun karakter berbasis growth mindset. Karena ini menjadi hal yang sangat menarik untuk kita bahas ya. Nitip ya Ayah dan Bunda, kalau sekolahnya belum ada materi ini tidak perlu berkecil hati, mari kita mulai dari rumah. Mari kita mulai dari rumah. Tentang growth mindset, keberanian untuk mencoba, keberanian anak-anak untuk menerima tantangan, keberanian anak-anak untuk sadar tentang masa depannya, keberanian anak-anak untuk berpendapat. Ya, ini poin yang ketiga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, teman-teman yang berbahagia, mari kita lihat sebentar Miss Gunda. Seduhan kopi saya tuangkan di tanda panah ini, maka cangkir nomor 4, 9, 5, atau 7 kah yang akan penuh terlebih dahulu. Bapak dan Ibu, mohon izin ketika memberikan soal pada anak-anak, termasuk juga ketika Bapak dan Ibu guru yang ada di ruangan ini memberi soal pada anak-anak, jangan main cepet-cepetan, jangan main cerdas cermat.
Karena apa? Setiap anak butuh waktu untuk berpikir. Pak, aku sudah ketemu jawabannya, Pak. Nak, sebentar ya sayang. Tunggu kawan-kawan yang lain. Kita memberi waktu dan menghargai kawan-kawan yang sedang berpikir. Bagian dari empati dan peduli. Yuk teman-teman, silahkan Miss Gunda. Boleh dituliskan di chat, ayah dan bunda cangkir nomor berapakah yang akan penuh terlebih dahulu. Oke. Ada yang menjawab 5, 4. Oke, dari Bu Puspa 9. Oke. Yes. 9 dari Bu Andrayani juga, dari Yes. Kak Michelle 4. Ya. Oke. Ada juga yang 4 dari Kak Wei. Oke, terima kasih Oke, Kak. Bu Nur Hasanah nomor 9. Oke. Oke. Bu Susan nomor 4. Oke. Oke, Bu Vivi nomor 4, Bu Baik. Najwa juga nomor 4. Baik, terima kasih Miss Gunda. Ya, Oke. ayah dan bunda mohon izin 15 menit ke depan, 10 menit ke depan saya akan mengakhiri materi pada kesempatan hari ini. Bapak dan Ibu, apa yang dibutuhkan untuk jawab ini? Ya, rata-rata jawaban pertama akan tertuju pada nomor 9. Kalau nomor 9 sudah akan bergeser ke nomor 4, karena apa? Posisinya paling dekat dengan sumber cairan. Posisinya paling dekat dengan sumber cairan. Tapi mari kita lihat ayah dan bunda. Ya, ternyata ayah dan bunda, nomor 4 ada sumbatannya di situ. Iya. Oke, ayah dan bunda, nomor 9 juga ada sumbatannya ternyata. Ya. Nomor 7 ternyata ada sumbatannya. Nomor 5 itu jarang-jarang dilirik. Karena apa? Dia paling jauh. Paling Padahal panjang itu. Paling panjang, Bu Miss Gunda, paling panjang. Ya, maka Bapak dan Ibu, apa yang kita pelajari dari game sederhana ini, ya kecermatan, ketelitian, pemahaman kita tentang detail, fokus ketika mendampingi putra-putri itu bagian penting juga untuk mendorong putra-putri memiliki growth mindset. Dan saya senang pasti ayah dan bunda memiliki waktu khusus untuk senantiasa berbagi, mendampingi putra-putri kita dalam belajar maupun membahas soal cita-cita, membahas soal masa depan. Ya, selamat untuk itu. Ayah dan bunda berbahagia. Berikutnya yang keempat adalah berikan gambaran besar. Ya, berikan gambaran besar ketika kita mengajarkan konsep, ketika mengajarkan sebuah teori kepada putra-putri atau mengerjakan soal bersama dengan putra-putri, berikan gambaran besar. Salah satu cara membangun gambaran besar adalah dengan apa yang disebut ini ayah dan bunda, apa manfaatnya bagiku. Mari kita diskusikan, tentu dengan bahasa putra-putri, sejalan dengan usianya, tentang kenapa kita harus belajar perkalian. Nah, kenapa harus belajar perkalian? Nggak tahu ya, ini kan tugas dari Bu Guru. Kalau menurut kamu, aku nggak ngerti ayah. Maka ketika anak-anak merasa bahwa itu, ayo dipanjang-panjang terus ketika kita tarik. Kira-kira nanti kalau kamu punya uang, uangnya kemudian bertambah-bertambah, bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana kalau mainanmu nanti ditambah sama ayah, ya, ditambah sama mama, nah dan seterusnya. Ternyata ketika kau melajari perkalian, nak, akan sangat bermanfaat ketika kau bercita-cita nanti jadi pengusaha, kita bisa menghitung dengan cermat, ya, tentu dengan bahasa-bahasa yang sesuai dengan mereka. Kenapa sih nak kita harus selalu berusaha untuk mengembangkan rasa peduli pada orang lain? Ya supaya hidupnya ini ya, hidupnya bahagia ya. Kalau jawaban itu bisa ketemu dengan dari anak-anak Bapak dan Ibu, itu luar biasa. Ya, berikan gambaran besar. Salah satu cara paling ampuh adalah apa manfaat yang dipelajari itu untuk kehidupan nyata. Maka ini pula ya Bapak dan Ibu yang sering saya sampaikan pada guru-guru di sekolah. Ayo teman-teman, berusahalah dengan keras untuk meyakinkan pada anak-anak kenapa materi ini layak dipelajari. Bahkan sampai sekarang kita ini masih bingung, kenapa kita harus belajar KPK dan EPB. KPK dan EPB, oke. Karena tanpa mengurangi rasa hormat pada guru-guru kita dulu, beliau tidak pernah menjelaskan apa manfaat mempelajari itu. Kenapa hari ini kita harus belajar tentang tahun